Mulai, Bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Sipaputar, mahasiswi di Ayen Curup, mengajar di SD Negeri Sigolang nomor 100501, Kecamatan Haipila, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dan hari ini akan membuat video UKID. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Dan campurkan, gerak. Tiga, gerak. Kepada ibu guru kita, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Apa kabar hari ini?
ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, kepada anak-anak ibu yang soleh dan soleha diharapkan untuk berdiri sejenak ya.
Bagi laki-laki itu ditandai dengan keluarnya mani ataupun mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Ya, di sini setelah nanti memahami pengertiannya, jadi anak-anak ibu kalau misalnya sewaktu-waktu nanti umpamanya bangun tidur celananya basah, jadi tidak terkejut lagi. Loh, kenapa celanaku basah? Loh, kenapa celanaku berdarah? Oh, tidak terkejut lagi karena sudah memahami dari pengertian balik. Ya, paham ya? Sudah paham anak-anak ibu? Sudah, Ibu. Ada yang kurang jelas? Tidak, Ibu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Kita tepuk balik dulu. Ya, tepuk balik ya. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah menjadi dosa bagi pria wanita keluar dari terluka. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa, walau tak berdarah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah menjadi dosa bagi pria wanita keluar dari terluka. Jika 15
video dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran PAI SD kelas 4. Kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik. Tema kita adalah menyambut usia balik. Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar perkembangan dan pertumbuhan manusia sejak anak-anak sampai dewasa. Berapa umur kalian sekarang? Berapa umur kalian sekarang? Coba kamu hitung usiamu berdasarkan tanggal lahir kamu. Kira-kira berapa ya? Berapa? 10 tahun. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak ataukah sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental. Hal ini sesuai dengan perkembangan usia kalian. Nah, kita akan belajar tentang tahap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya video tentang balik, ya kan? Nah, berapa usia kalian sekarang? 10 tahun. Apakah kalian sudah masuk usia balik? Belum ya? Belum. Karena usia balik berdasarkan ilmu fikih itu 15 tahun. Apabila seseorang itu sudah masuk usia 15 tahun, meskipun dia belum mimpi basah, belum menstruasi, tapi sudah dapat kategori balik, sudah wajib baginya melaksanakan sholat, puasa, kemudian menutup aurat. Ya, kita lanjut ke tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa saja tanda-tandanya? Siapa yang mau membaca? Ayo, bacakan dulu. Siapa? Ya, Paston, silakan. Ayo baca, Mak. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama apa? Ayo baca. Mimpi basah, Iya, mimpi basah atau ihtilam. Yang kedua apa? haid, Iya, haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang ketiga semua berusia 15 tahun. Ya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, mimpi basah atau ihtilam itu untuk laki-laki. Misalnya tiba-tiba di pagi hari celana kamu basah. Nah, kamu jangan terkejut lagi, ya kan? Kalau sudah mempelajari tentang tanda-tanda balik, maka jikalau tiba-tiba celananya basah, kemungkinan besar anak-anak ibu yang soleh dan solehah sudah paham. Kemudian kalau bagi perempuan haid atau menstruasi, nah, bagi perempuan tiba-tiba pagi hari bangun tidur celananya berdarah. Nah, jadi tidak usah terkejut lagi karena kita sudah membahas tentang tanda-tanda balik baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan selanjutnya berusia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun belum mimpi basah dan belum menstruasi,
yang ketiga, suara semakin nyaring, semakin merdu, dan tumbuhnya payudara. Sampai di sini paham? Paham. Paham anak-anak Ibu? Paham. Ya, lanjut ya. Ayo baca dulu anak Ibu Adelia. Iya, anak yang mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Jikalau seseorang sedang mimpi basah dan haid itu termasuk hadas besar. Nah, untuk bersuci hadas besar hendaklah kita mandi apa? Mandi wajib agar bisa melakukan apa? Ibadah apa? Iya, sholat dan membaca Al-Quran. Itu ya, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-solehah, kita lanjutkan pelajaran BAI kelas 4 bab 4 dengan materi kewajiban setelah usia balik. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Soleh-solehah, tanda-tanda balik telah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya sangat penting bagi kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kita indahkan. Aturan dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dibalas dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Nah, berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa. Yang pertama, sholat fardu. Sholat adalah yang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merupakan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak usia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Kewajiban yang kedua adalah menutup aurat. Apakah kalian tahu yang dinamakan aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi? Menurut ketentuan syariat, bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Sahabat sholih, perlu kalian perhatikan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutupi aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya bagian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain.
mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, lalu bagaimana sikap kita setelah memasuki usia balik? Nah, aku menjadi pribadi yang bersyukur, rajin beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, mungkin itu pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itulah dia kewajiban setelah balik. Ayo simpulkan dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan kewajiban setelah balik apa saja? Ayo, Rosa. Sholat fardu, 2 menuntut
biru. Paham? Ya, setiap kelompok, setiap anggota kelompok harus bekerja, ya. Setelah selesai nanti kita presentasikan setiap kelompok ke depan. Apakah gunting, lem, seluruh peralatannya sudah dibawa? Sudah? Ya baik, Ibu bagikan dulu ya. Masing-masing ketua silakan kemari dulu. Ketua
Kalau ada yang kurang paham silakan tanyakan ibu ya. Setiap anggota kelompok semua bekerja ya.
1. Apa tanda-tanda balik bagi laki-laki? Tanda-tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi basah. Sekianlah ilustrasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan kepada teman-teman. Ayo bacakan hasil diskusinya. Tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut biologi adalah 1. Tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu. 2. Tubuh kekar dan berotot. 3. Tumbuh jauh dan suara semakin besar. Tanda-tanda dalam pandangan biologi. 1. Tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu. 2. Menstruasi. 3. Suara semakin nyaring dan tumbuhnya paru darah. Tanda-tanda menurut ilmu fikih. 1. Mimpi basah atau istilah untuk laki-laki. 2. Haid atau menstruasi untuk perempuan. 3. Berusia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Yang ingin bertanya kami persilakan. Ya, bagi kelompok 1 dan kelompok 3 yang ingin bertanya ke kelompok 2, silakan. Saya ingin bertanya ke kelompok 2. Ya, Rosa. Apa saja batasan aurat bagi perempuan? Batasan aurat bagi perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, lanjut. Ya, Alvin. Bertanya kepada kelompok 2. Apa saja batasan aurat bagi laki-laki yang tidak boleh dilakukan? Batasan aurat bagi laki-laki. Dari pusat sampai lutut. Ya, ya silakan Tiara. Saya ingin bertanya ke kelompok 2. Apa saja yang tidak boleh dilakukan bagi wanita yang sedang haid? Yang tidak boleh dilakukan wanita saat haid yaitu 1. Tidak boleh sholat. 2. Tidak boleh puasa. 3. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. 4.
menunaikan sholat, melaksanakan puasa, zakat, membaca Al-Quran, dan segala amalan lainnya, serta menutup aurat. Ya, siapa lagi? Oke. Sekian presentasi kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bacakan nilainya ya. Kalian ibu kembalikan ini lembar jawabannya ya. Alvin nilainya 90. Ini Alvin. Azam Tasbih nilainya 80. Ini Azam. Saban 90. Tiara Ramadhani Pasaribu 85. Moga Hasunungan 95. Ibnu Hafiz 90. Askar Ramadhani 85. Habda Subhan 90. Sakila Hafizah 75. Umi Wasilah 70. Pasbon 90. Rosa 95. Saima Putri 80. Adelia Putri 90. Nadia Fitri 95. Ya anak-anak sekalian, itu adalah nilai dari soal individu yang sudah kami selesaikan tadi tentang pelajaran kita mengenal usia balik. Dan alhamdulillah nilainya sebagian sangat bagus dan hanya sebagian kecil yang cukup.
sudah banyak ya mengutarakan berbagai kata-kata, kita nyanyi tentang yel-yel balik dulu. Ayo. Bisa anak-anak ibu? Bisa. Silakan berdiri anak-anak ibu. 1, 2, 3. Balik ada tanda anak dewasa, laki-laki ditandai mimpi basah, perempuan ditandai menstruasi, sudah harus bisa menjaga diri. Sholat puasa sudah dijalani, sudah jadi kewajiban diri ini. Cari ilmu, jadi berkah hidup berarti semoga Allah selalu meridhoi. Ya. SD Sidolang. Semangat kreatif, yes, oke. Ya, silakan duduk. Baiklah anak-anak ibu sekalian, adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini menyangkut usia balik. Usia balik adalah tahap perkembangan di mana remaja mengalami perubahan fisik dan emosional menuju kematangan seksual. Pada perempuan itu ditandai dengan datangnya menstruasi ataupun haid dan perubahan bentuk tubuh. Sedangkan pada laki-laki itu terjadi mimpi basah, pertumbuhan rambut dan perubahan suara. Dengan memahami makna balik dalam Islam dan menjalankan kewajiban sebagai orang muslim dapat menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Iya, orang baik. Nah, anak ibu sekalian, sampai disinilah pelajaran kita pada hari ini. Diharapkan anak ibu untuk banyak membaca buku di rumah ya. Iya, Ibu. Ulangi pelajaran di rumah ya. Iya, Ibu. Untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Baca buku di rumah ya, anak ibu. Iya, Ibu. Ya, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo ketua kelas. Ayo ketua kelas, silakan pimpin doa selesai belajar. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan anak ibu kembali duduk. Ayo siapkan anak ibu ketua. Siap, siap. Depan.